Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Diah Puspita dengan NIM B2B0217 dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Amelia Narisa Arfiana Kusuma, NIM B2B020043. Nama saya Dena Gabriela dengan NIM B2B020064. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang urgensi niat dalam belajar. Kelompok kami sudah menyiapkan mind mapping tentang urgensi niat dalam belajar dan mempunyai 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu hakikat niat dalam belajar. Pengertian niat adalah ibarat kehendak yang berada di tengah antara pengetahuan yang mendahulinya, kemudian diikuti dengan amal perbuatan. Kalimat yang diucapkan ketika berniat yaitu bacaan basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah mempunyai makna yaitu yang pertama sebagai kalimat izin. Bismillah merupakan kalimat izin bagi seorang hamba yang merasa hidupnya sekedar menumpang. Yang kedua, pengakuan otoritas. Bismillah sebagai pengakuan hamba Allah yang sangat menyadari bahwa sesungguhnya yang memiliki wewenang otoritas hanyalah Allah semata. Ada pula komitmen bacaan Bismillah. Komitmen Bismillah dibagi menjadi 2, yaitu perjanjian dan juga kesadaran diri. Komitmen Bismillah sebagai perjanjian, yang itu prinsip berjanji, terjalin kontak antara manusia dengan Allah, kesiapan menerima segala titah, sami'na wa ata'na, dan melahirkan suatu visi ke depan. Komitmen basmalah sebagai kesadaran diri, yaitu menyadarkan hakikat dirinya, menempatkan Allah di atas segalanya, memunculkan ketundukan, dan melahirkan ibadah. Adapun subbab kedua yaitu keberhasilan pendidikan masa depan. Keberhasilan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari keterlaksanaan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan keterlaksanaan pembelajaran di kelas. Selain itu, demi keberhasilan pendidikan masa depan juga harus memperhatikan sifat kognitif, membangun peradaban bangsa, penanaman nilai-nilai karakter, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan spiritual. Berikutnya C. Tujuan belajar. Belajar merupakan suatu proses tingkah laku yang dibatasi oleh faktor pengalaman. Jadi, belajar akan berhasil jika pembelajaran yang ada dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih baik. Berikut ini adalah tujuan belajar menurut pandangan beberapa ahli. Yang pertama, pandangan menurut J.A. Comenius pada tahun 1592 sampai 1670. Belajar adalah persiapan menuju ke Tuhan, meliputi persiapan pendidikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelektual. Anak berkembang melalui 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama pada usia 0-6 tahun. Anak mengeluarkan isi jiwanya dengan bahasa menurut caranya sendiri. Tingkatan yang kedua di usia 6-12 tahun. Anak melahirkan isi jiwanya dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa orang lain. Untuk tingkatan yang ketiga, yaitu di usia 12-18 tahun. Anak bercakap sesuai dengan rasa keindahannya. Untuk tingkatan yang keempat, yaitu di usia 18-24 tahun, pemuda bercakap sesuai dengan kedudukannya maupun kehormatannya. Pandangan yang kedua yaitu dari John Locke tahun 1632 sampai 1704. Belajar adalah berdasarkan pengalaman dengan cara induktif melalui indera sambil bermain-main. Selanjutnya yang ketiga menurut J.J. Rousseau tahun 1712 sampai 1778. Belajar adalah bagaimana suatu pendidikan dapat memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memiliki kemampuan menggunakan pikir atau formil. Selanjutnya yang keempat menurut J.H. Pestalozzi pada tahun 1746 sampai 1827.
Belajar adalah suatu pengalaman dan pengamatan yang dapat memberikan kesan mendalam pada anak. Yang kelima, menurut F. W. A. Froebel pada tahun 1782 sampai 1852. Froebel lebih menekankan pembelajaran melalui permainan yang membangun, mendidik, bukan paksaan, dan disesuaikan dengan perkembangan anak. Selanjutnya yang keenam, menurut pandangan B. F. Skinner tahun 1958, belajar adalah terjadinya suatu perubahan pada seseorang yang disebabkan karena adanya peluang munculnya respon. Selanjutnya yang ketujuh, menurut pandangan Robert M. Gagne tahun 1970, belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam kemampuan-kemampuan yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus. Selanjutnya yang kedelapan, belajar menurut pandangan Piaget. Jean Piaget, seorang psikologi Swiss, pada tahun 1896 sampai 1980. Belajar adalah perubahan struktural yang saling melengkapi antara proses penyesuaian dan penyusunan kembali atau perubahan. Yang kesembilan, menurut Henry E. Garrett, bahwa belajar merupakan proses yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Untuk selanjutnya, menurut Lester D. Grow, mengemukakan bahwa belajar ialah upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Yang ke-11, menurut pandangan Carl R. Rogers, belajar adalah suatu kebebasan atau kemerdekaan untuk mengetahui suatu yang baik dan yang buruk, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Yang ke-12, belajar menurut pandangan Benjamin Bloom. Menurut Benjamin Bloom, pada tahun 1956, belajar adalah perubahan kualitas, kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yang ke-13, belajar menurut pandangan Jerome S. Brunner. Jerome S. Brunner pada tahun 1960, seorang ahli psikologis, menurutnya belajar adalah suatu cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara efektif. Nah, itu semua adalah berbagai pandangan para ahli yang berbeda-beda. Namun, di antaranya mereka terdapat kesamaan makna dari pengertian belajar, yaitu suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Hal yang pokok dalam pengertian belajar adalah membawa perubahan tingkah laku dari pengalaman dan pelatihan. Melalui pendidikan, diharapkan akan terjadi proses di mana suatu yang kompleks dari pengetahuan dan kecakapan untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. Setiap generasi baru pada gilirannya akan menggali dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru yang diperlukannya untuk merespon dan mengatasi tantangan yang tidak dikenal lewat pendidikan pengetahuan dan kecakapan terdahulu. D. Strategi belajar. Setiap individu memiliki cara belajar yang masing-masing tidak sama. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yaitu umur, kebiasaan, lingkungan sosial, termasuk institusi pendidikan, motivasi, ketersediaan sarana, prasarana, dan tujuan belajar. Sedangkan strategi belajar adalah metode yang dipakai oleh peserta didik untuk belajar. Secara individual, strategi belajar berarti suatu metode untuk mencapai meaningful learning. Untuk dapat mencapai meaningful learning, maka peserta didik harus mempunyai suatu alat atau tool yang disebut konsep mapping. Menurut Z. H. Pianto A. 1995. Gaya belajar dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, pendidikan, pekerjaan, dan situasi belajar. Berikut disediakan ilustrasi bahwasanya seorang guru itu harus memahami gaya atau style belajar yang dimiliki oleh para peserta didiknya. Kemudian style sendiri itu ada logical. Nah, logical sendiri itu ada dua cabang, yaitu logik dan reasoning. Kemudian sosial. Nah, di mana sosial ini ada working dan group.
Kemudian ada solitary, itu ada self-studying. Kemudian physical, itu ada body, hands, dan touching. Kemudian verbal, itu cabangnya ada word, kemudian speech, dan writing. Kemudian aural. Nah, aural sendiri cabangnya ada musik dan sound. Kemudian terakhir itu memahami visual. Visual itu meliputi image, picture, dan color. Dari ilustrasi di atas, maka seorang guru harus dapat mengakomodir segala perbedaan yang ada, untuk kemudian mengelolanya menjadi pembelajaran yang memberikan dampak kemanfaatan bagi semua anak didiknya. Itulah sebabnya seorang guru harus pandai mengkreasi pembelajaran agar dapat bermakna dengan berbagai strategi pendekatan yang inovatif dan kreatif. Sekian presentasi dari kelompok 14. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.